Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila dari Ilmu Kelautan B, NIM 047. Jadi di sini saya akan melakukan olah data mengenai digitasi dari suatu peta menggunakan Google Earth Pro dan UpMap. Nah, pertama kita bisa search gedung atau suatu bangunan yang ingin kita digitasi atau suatu peta tempat, itu bisa di kolom search. Nah, kemudian kalau misalnya sudah, kita bisa klik search. Nah, nanti kita akan memunculkan Google Earth ini akan memunculkan tempat seperti ini. Nah, kalau misalnya eh, ingin agar tampilan petanya itu tegak, kita bisa ke view, terus ke reset, kemudian pilih guide and compass. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya adalah kita klik di bagian plus ini ada My Place, kita klik kanan, kita add, kita klik folder untuk membuat folder baru. Namanya bisa menggunakan FEB, karena gedungnya gedung FEB. Nah, kita klik OK saja. Kemudian dari new file ini, kita klik kanan lagi, kita add, kemudian klik place mark. Kemudian kita bisa lanjut dengan titik 1. Nah, sebelum di OK, kita pindah titiknya dahulu ke kanan, ke kiri, atas untuk titik 1. Kemudian baru kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu untuk titik 2, 3, dan 4 bisa dilakukan hal yang sama. Titik 2 kita letakkan di sisi kanan atas. Kemudian selanjutnya titik 3. Titik 4 di sebelah kiri bawah. Klik OK. Nah, kalau sudah, ini bisa kita save image. Ini ada map option untuk menghilangkan untitled label sama legendnya ini. Kita bisa ke map option, terus klik elementsnya ini. Kalau masih checklist, bisa di checklist semua. Untuk scalingnya, jadikan 10%. Kemudian save image. Ini namanya diisi. Kemudian type-nya itu pakai JPG. Kalau sudah di-save, kemudian kita klik kanan untuk bagian FEB di place. Kita save place as. Nah, untuk type-nya ini kita bisa pakai file KML. Terus kita save lagi. Kemudian kita pergi ke ArcMap. Langkah selanjutnya adalah kita pilih Add Data. Nah, kita pilih file yang tadi dari Google Earth Pro yang JPG-nya dahulu, kita add. Nanti setelah muncul, ini kita oke dulu. Nah, muncul gambarnya seperti ini. Kemudian kita ke Arc Toolbox. Kemudian kita ke Arc Toolbox. Di Arc Toolbox ini nanti akan ada Convention Tools. Kita klik yang from KML, kita klik 2 kali, kemudian klik KML to layer 2 kali juga. Nah, kemudian di KML to layer, input KML filenya itu dengan file KML tadi. Nah, ini bisa kita open saja. Nah, kemudian kalau loading, nanti dia akan masukkan
output input KML filenya, terus output location dan output data name-nya. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri, nah kemudian bisa kita klik OK. Nah, kemudian setelah ditambahkan KML-nya tadi, dia akan masuk ke dalam layers. Nah, jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita ke bagian the georeferencing. Ini ada add control points, kita klik. Nah, kemudian di bagian ini akan ada tanda plusnya. Kemudian kita akan menitikkan titik-titik 1, 2, dan 3, dan 4 tadi. Caranya kita klik yang titik 1 yang digambar di file JPG-nya. Kemudian ke FEB ini, di layers, kita klik kanan. Kemudian klik zoom to layer. Nah, kalau tambahannya seperti ini, kita ke titik satunya, kita klik. Nah, kemudian ke bagian FEB gambar yang JPG ini. Kita klik zoom to layer. Nah, kemudian selanjutnya untuk titik 2, dilakukan hal yang sama. Zoom to layers. Nah, nanti setelahnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita ke georeferencing, ke rectify. Ini untuk name-nya bisa kita ganti jadi registrasi FE. Untuk filenya bisa dijadikan format TIFF saja. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah ter-save, ini kita bisa ke add data lagi. Kemudian ke file, cari file yang TIFF tadi. Nah, ini registrasi FEP TIFF. Kita add. Kita klik OK. Nah, untuk yang bagian layers di FEB ini tadi, yang dari KML to file, dari KML to layers, itu bisa di-uncheck. Nah, kemudian selanjutnya kita pergi dan kita klik kanan yang terakhir in data register untuk ditampilkan. Oke, setelah proses tadi itu adalah proses untuk registrasi. Selanjutnya kita lanjut untuk digitasi untuk checklist gambar FEB dan titik FEB. Setelah itu kita pergi ke Create Future-nya untuk penambahan dari si polyline, polygon, sama.
kita klik kanan untuk dokumen, kita pilih save file. Nah, Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa ke katalog. Di katalog ini kita bakal menambahkan data lagi, file lagi untuk point, polylines, dan polygon. Kita klik kanan, new, terus shape file. Ini yang pertama point dahulu, diedit, pakai WGS 1944. Kita oke, kita oke. Klik kanan lagi, new, shape file. Ini kita ganti polyline. Nah, polyline ini untuk jalan. Edit, WGS, oke. Klik kanan, new, shape file. Ini untuk polygon. Polygon namanya kita ganti gedung. Edit, WGS, oke. Ini kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini yang pertama saya pilih point terlebih dahulu ya. Klik kanan, lalu new. Udah 4 ya, kita pergi ke katalog lagi. Dan oke, sudah. Jadi langkah selanjutnya kita pergi ke editor. Lalu kita pilih point lagi. Kita klik pilih start editing dan pilih aja. nah kemudian setelah sudah, kita ke editor, kita start editing, kemudian kita pilih point. Oke, kita pilih point lagi, continue. Kemudian di bagian editor ini kita ke create filter, pilih point. Nah, terus ini untuk construction tools-nya pastikan sudah point. Kemudian ini kita bisa langsung meniti gedungnya saja. Yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 12. Kemudian di create filter tadi kita pilih gedung. Ini langsung bisa kita buat saja gedungnya pakai polygon. Hmm. Hmm.
Kalau sudah seperti ini, terus kita bisa lanjut ke jalan. Jalan itu pakai line. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, Kita klik OK. Kita klik continue. Kita tidak di sini. Kita warnai selanjutnya, kita pergi ke jalan. Jalan untuk psikotrip seterusnya jangan lupa. Setelah itu kita bisa ubah aja untuk warna jalannya biar kelihatan. Kita klik. Biar kelihatan. Kalau itu propertas ya. kita stop edit. Restoran jalannya dibuat, kita pergi ke editor, kita save edit terlebih dahulu. Di titik poin yang udah kita buat, klik kanan, habis itu kita buka open attribute table. Nah, karena ini dari jalannya sendiri kurang kelihatan, ini bisa kita edit dengan di bagian layer sini, bagian jalan kita klik kanan, kemudian di bagian properties. Terus di bagian simbol, klik measure bold, terus color sama white-nya itu bisa disesuaikan. Klik apply. Nah, ini nanti jalannya akan lebih terlihat. Kemudian selanjutnya kita ke editor, kita stop editing. Kemudian ke point, klik open attribute tabel di bagian table option, klik add part, name-nya kita kasih ke terangan. Ini kita ganti teks. Klik OK. Nah, ini di bagian keterangannya sudah muncul, tapi belum bisa diedit. Caranya kita klik editor, kemudian start editing.
Kita pilih field, pilih teks. Kita kita continue, selalu kita beri aja keterangan pada si. Kemudian kita bisa pilih poin ini. Kita oke, pilih poin lagi, continue. Nah, ini sudah bisa di sikan. Kemudian ada kami satu gedung langsung di gedung KKN satu gedung gedung C gedung C gedung A gedung di sini. Kalau gedung di kanan Danau Mini ada masjid Takwa lapangan Indonesia. Sudah. Levelnya ya dari 1 sampai akhir. Untuk si modul 1. Kan nama-nama objek yang udah kita bentuk. Lalu kita close aja untuk si tabelnya. Untuk menampilkan kita stop ini. Lalu kita close aja untuk si tabelnya. Untuk menampilkan nama-nama objek yang udah kita bentuk di keterangan tadi, kita pergi ke kanan. Mas balik untuk si modul 1. Kita tunggu. Label features in this layer-nya. Kalau sudah terisi, kemudian editor kita save dulu, kemudian stop editing, bisa di close, kemudian di bagian poin di layer klik kanan, kemudian di properties. Label fill-nya kita ubah label feature. Lalu kita tunggu. Oke, lalu kita pergi ke label. Kita stop edit. Lalu kita close aja sistemnya. Untuk menampilkan nama-nama objek yang kita beri keterangan tadi, kita pergi ke point. Kita klik kanan atas dari untuk si modul 1. Lalu kita menampilkan nama-nama objek yang udah kita beri keterangan tadi, kita pergi ke point. Kita klik kanan atas dari untuk si modul 1. Oke, lalu kita pergi ke label. Ini sudah. Ini kita bisa klik properties. Di bagian labels, nah ini label features in Desire, tidak usah di checklist. Kemudian labels file-nya, pilih yang keterangan. Ini bisa juga disesuaikan. Dan Label, jangan lupa ini di checklist untuk label macamnya. Kita klik approve. Coba. Nah, jadi kita untuk bagian label features ini tadi di checklist. Nama-namanya akan
keluar seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk mengganti bentuk gedungnya ini, mungkin eh, bisa klik gedung di bagian layers, terus klik kanan di bagian properties. Ini di simbol, tadi dia ada di simbology, terus di simbolnya ini bisa diganti, bisa jadi kuning. Kita klik OK, kemudian apply. Nah, ini gedungnya nanti akan berubah warna. Jadi proses digitasi kurang lebih seperti ini. Kita merasa warnanya guring atau kurang keren. Kalau saya, kita bisa lihat untuk si Jadi tampilan gedungnya setelah didigitasi menjadi seperti ini. Saya rasa untuk olah data eh, registrasi dan digitasi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.